Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala sampai dengan pagi ini, subuh ini masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, salat subuh kita, tadabbur kita, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal saleh di sisinya. Dan mudah-mudahan semuanya bisa mengantarkan kita ke dalam surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Untuk suara gimana? Pak Ud, suara gimana? Jelas? Hah? Jelas ya? Jelas ya? Tinggi lagi enggak? Sudah cukup ya? Ya cukup ya? Sudah cukup ya? Baik. Terakhir pembahasan kita sampai kepada ayat ke-6 ya. Masih ayat yang ke-6 ya. Kemarin kita sudah bahas yakni makna atau arti famulakihi ya. Famulakihi. Maka dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, menjumpai amalnya ya. Singkatnya kemarin kita sudah bahas manusia capeknya seperti apapun di dunia ini, baik dia capek dalam rangka kebaikan maupun capek dalam rangka keburukan, semuanya amal tersebut akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ya. Semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan membawa amalnya masing-masing. Amal baik dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan kebaikan. Amal buruk pun juga akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing. Dan semuanya pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus menjadi prioritas perhatian kita semua adalah bagaimana kita kemudian beramal atau capek di dunia ini namun nanti masuk surga. Jangan sampai capek di dunia ini kemudian masuk neraka. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ya. Orang capek di dunia kemudian masuk neraka ya. Yang betul adalah wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah ya. Capek di dunia dan dia ridho, senang, gembira dengan amalnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka capek kita di dunia mudah-mudahan membawa istirahat selama-lamanya di akhirat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian capek yang kemudian membawa kepada neraka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Baik, itu kemarin secara ringkas sudah kita bahas ya. Beberapa macam juga sudah kita sebutkan. Kita lanjut pada ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Satu aja dulu. Diartikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya. Iya. Maka barang siapa yang catatan amalnya diberikan dari arah sebelah kanannya ya. Kemarin kita sudah bahas ya. Huruf fa-nya itu adalah fa li tartib wa ta'qib ya. Menunjukkan urutan, menunjukkan waktu yang cepat. Habis ini, habis ini, habis ini. Begitu ya kan? Terus berurutan dan cepat. Dalam waktu yang cepat. Ayat ini menerangkan kepada kita ya, urutan ya. Setelah kemudian langit itu terbelah, ya kan? Kemudian bumi mengeluarkan isinya,
kemudian manusia capek berbuat di dunia ini, entah capek baik, entah capek buruk, habis itu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketemu dengan amalnya, baru kemudian manusia terbagi menjadi dua. Paham ya? Yang kanan sama yang belakang, ya. Jadi sudah datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya masing-masing, barulah kemudian manusia terbagi menjadi dua. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Nanti fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, ya kan begitu ya. Nanti dibagi menjadi dua ini. Ini yang akan kita bahas. Namun sebelumnya saya ingin jelaskan begini ya. Ayat ini, surat ini ya. Sebetulnya turun setelah surat Al-Infitar, ya kan? Yaitu idzas sama'u fatarat. Surat ini turunnya setelah surat Al-Infitar. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat, baru turun surat ini. Idzas sama'u syaqqat. Namun urutannya di dalam Al-Qur'an ini diletakkan idzas sama'u fatarat, idzas syamsu kuwirat, idzas sama'u syaqqat. Ya, paham ya sini ya? Mestinya kalau mengikuti urutan turunnya ayat, idzas sama'u syaqqat ini turun setelah idzas sama'u fatarat. Tapi diletakkan, disusun setelah kemudian idzas sama'u fatarat, idzas syamsu kuwirat, idzas sama'u syaqqat. Apa hikmahnya? Hikmahnya begini ya. Jadi antara surat yang satu dengan surat yang lain di dalam Al-Qur'an itu pasti berkaitan, kadang berkaitan ya, kadang berkaitan. Antara satu ayat dengan ayat yang lain pasti berkaitan. Ya, terkadang berkaitan. Surat ini pun demikian. Di mana kaitannya? Kaitannya begini. Kalau di idzas sama'u fatarat itu ada penjelasan di tengah-tengah ayat itu ya, wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Betul ya? Betul enggak? Nah, ini yang fatarat ya. Wa inna 'alaikum lahafidin. Sungguh bagi kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga kalian. Wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin. Malaikat yang mulia dan lagi mencatat amal kalian semuanya. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Yang mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Betul? Ini infitar. Allah menceritakan tentang malaikat pencatat amal. Malaikat pencatat amal. Yang hafidin, menjaga. Ya. Yang kiraman katibin, ya. Mulia lagi mencatat. Ya. Kemudian di surat yang selanjutnya yaitu idzas syamsu kuwirat, di situ disebutkan tentang masalah letak kitab tersebut. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Kemudian kitab yang lainnya kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Surat selanjutnya At-Takwir. Paham nih? Al-Infitar menceritakan tentang malaikat yang mencatat amal kita. Di surat yang kedua menceritakan tentang kitab itu diletakkan di mana. Paham? Paham enggak? Paham ya? Nanti dicek suratnya itu, ya kan? Ya, di surat Kuwirat itu disebutkan inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitabnya orang fujjar itu fi sijjin. Di dalam Mutafifin ya, mutafifin ya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, ya kan? Catatan orang fujjar itu ada di sijjin. Ya. Kemudian kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Catatan kitab orang baik itu fi illiyin. Paham ya? Jadi ini sudah dicatat, ditaruh di situ. Ya kan?
sudah dicatat, ditaruh di situ sama malaikat. Iya. Nah, sekarang Allah menceritakan bagaimana Allah mengasihkan kitab tersebut. Di surat ini menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kitab tersebut yang sudah tersimpan tadi itu. Paham ini? Nah, ini urut sebetulnya, susunannya apa namanya? Ini urutan ininya, kejadiannya, ya. Urutan kejadiannya seperti itu, ya. Sudah ada malaikat yang mencatat, catatannya ditaruh yang fujar di dalam tempat yang paling bawah, yang baik fi illiyin. Sekarang menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kitab tersebut. Ya. Nah, ini kaitan surat yang satu dengan surat yang lain, ya. Maka di sini menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kitab tersebut. Gimana caranya Allah menyerahkan kitab tersebut? Maka diceritakan dalam surat ini, ya. Gimana caranya? Cara yang pertama, fa amman man utiya kitabahu biyamini. Ya. Yaitu barang siapa yang diberikan. Bukan mereka mengambil, bukan, ya. Tapi diberikan. Jadi kalau diberikan itu tangan kanannya diambil, dipaksa untuk ngambil. Bang, dipegang tangan kanannya, ambil. Ya. Nanti yang juga dari kiri kayak begitu, paksa ngambil, kemudian ngambil. Itu namanya utiyah, ya kan? Bukan kemudian ngambil sendiri-sendiri. Ya, enggak, ya. Tapi kemudian mau nggak mau dipegang tangannya, kemudian ambil kitabnya. Ya. Itu fa'amman utiya kitabahu biyamini. Adapun kenapa Subhanahu wa taala pakai istilah kanan, tangan kanan, ya. Tangan kanan, ya. Tangan kanan, ya. Kalau kita lihat tangan kanan, fungsinya atau menunjukkan apa? Satu, menunjukkan kebaikan, ya kan? Biasanya yang baik-baik yang dilakukan oleh tangan kanan. Kadang-kadang buruk juga iya, ya. Ngecok tangan kanan. tapi kebanyakan untuk hal-hal yang baik, makan, ya kan? Pakai baju kanan dulu, ya kan? Mau nyisir kanan dulu, ya kan? Mau pakai sendal kanan dulu, kan begitu, ya. Semua yang kanan-kanan itu diutamakan, ya. Kemudian kanan ini juga menunjukkan sesuatu kekuatan, kan begitu, ya. Lebih kuat kanan daripada kiri, ya kan? Lebih kuat kanan daripada kiri, itu umumnya. Meskipun ada yang kuat kiri, ada, ya kan? Tapi umumnya manusia kuat kanan. Makanya kemudian pakai istilah biyamini atau memuliakan, ya, atau memuliakan. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala pakai tangan kanan. Baik, ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, para ulama berselisih pendapat tentang kondisi keadaan manusia dalam menerima kitab. Ya. Kondisi keadaan manusia dalam menerima kitab. Ya. Di para ulama berbeda. Ya. Para ulama berbeda. Ya. Ini para ulama menyebutkan ada yang mengatakan 3, yaitu kanan, kiri, belakang. Kenapa demikian? Karena manusia itu ada 3. Kafir yang mukmin yang betul-betul mukmin, kafir yang betul-betul kafir, satu lagi munafik. Satu lagi munafik. Ya. Namun pendapat yang lain mengatakan cuma 2 saja, kanan kiri sebetulnya. Sebab nanti yang di belakang itu dia ngambilnya dengan tangan kiri, dipelintir ke belakang sini. Paham sih? Ya? Bukan kemudian ditaruh di belakangnya begini, bukan. Tapi dia nanti ngambilnya dengan tangan, dipaksa ngambil dengan tangan kiri, kemudian dipelintir ke belakang, ditaruh di belakang begini. Ya? Ada 2 pendapat begitu. Semuanya ada dalilnya, ya kan? Semuanya ada dalilnya. Di sini disebutkan tangan kanan, ya kan? Fa amman man utiya kitabahu biyamini, ya kan? Kemudian dalam surat Al-Haqqah juga demikian, ya. Fa amman man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah.
Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah wa amma man utiya kitabahu bisimalihi. Ya, dan adapun orang-orang yang diserahkan kitab itu dari tangan kirinya, wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kanan kiri, oke? Okay? Kanan kiri, paham? Kanan kiri. Nanti di sini sebutkan apa? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diletakkan dari belakang punggungnya, ya kan? Dikasih dari belakang punggungnya. Bagaimana bisa ngambil orang taruh di belakang punggung? Iya kan? Jadi yang dimaksud adalah tangan kiri, kemudian dipelintir ke belakang begini. Ya. Nah, ini orang munafik. Di belakang ini orang munafik. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil mu'minina nangdurna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Ya. Nanti orang-orang munafik itu akan melihat orang-orang mukmin itu, yauma taral mu'minina wal mu'minat. Nanti orang-orang munafik itu akan melihat orang-orang mukmin itu di akhirat nanti itu, yas'anuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Mereka berjalan dengan cahaya yang ada di depan dan yang ada di sebelah kanannya. Orang munafik dikasih cahaya di sebelah kiri. Awalnya ini. Masih sebelah kiri. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar dzalika huwal fawzul adzim. Berita gembira bagi orang-orang mukmin ini. Okay? Dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu adalah kemenangan yang besar. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari orang-orang munafik, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ya, berkata kepada orang-orang mukmin, lilladzina amanu nzurna, wahai orang-orang mukmin, tunggu kami, ya, tunggu kami, nzurna naktabis min nurikum, beri kami cahaya, beri kami cahaya. Jadi awalnya orang mukmin itu cahayanya di depan sama di kanan, orang munafik di sebelah kiri. Begitu berjalan orang mukmin ini, tahu-tahu yang sebelah kiri cahayanya hilang. Tahu-tahu yang sebelah kiri cahayanya hilang, gelap. Maka orang-orang munafik mengatakan kepada orang-orang mukmin, wahai orang-orang mukmin, tunggu kami. Naktabis min nurikum, beri kami cahaya kalian. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Balik sana kalian ke belakang. Cari cahaya kalian di belakang sana. Paham ya? Ditipu sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dulu nipu Allah dan orang-orang mukmin. Nanti di akhirat ditipu. Cara nipunya gimana? Orang mukmin kasih cahaya di sebelah depan, sebelah kanan, dikasih cahaya sebelah kiri. Begitu berjalan, cahaya yang sebelah kiri mati. Padam. Habis itu orang mukmin berjalan dengan cahayanya. Dia gelap. Dipanggil orang mukmin, minta cahayanya. Orang mukmin bilang apa? Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Balik kamu ke belakang, cari cahayamu sana di belakang. Ya. Faduriba bainahum babul lahu maka kemudian diberikan di belakang itu sudah ada tembok, ya kan? Batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adab. Ya, enggak bisa sudah. Di belakang sudah ada adabnya itu. Ditipu. Ya, karena kerjaan mereka dulu waktu di dunia nipu Allah dan nipu Rasulnya. Yukhadi'una Allah wa rasulah wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka nipu Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kasih cahaya, dimatikan cahayanya. Nah, ini tiga keadaan manusia, depan, kanan, samping kiri, kemudian
belakang. Ya, ini tiga keadaan manusia. Ya. Ini pendapat para ulama. Ya. Kemudian selanjutnya di sini diserahkan tangan kanan. Ya. Serahkan tangan kanan. Sebelum ini rentetan peristiwanya itu begini. Ya. Setelah kemudian manusia ini membawa amalnya masing-masing, ya, kemudian ketemu Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala buka itu adalah Kitabul Am. Kitabul Am namanya. Kitab secara umum. Per umat. Secara umum per umat. Ya, secara umum per umat. Ya. Dalam surat Al-Jasiyah, ya, itu juga disebutkan tara kullu ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya kan? Hari di mana seluruh umat itu akan berlutut dan semua umat itu akan diseru kepada kitabnya masing-masing. Al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini akan dibalas apa yang kalian kerjakan. Jadi kitabnya umatnya Nabi Nuh dibuka. Ini semua tertera semua. Itu masih umum, semua masuk ke situ. Kalau ada 1000 umatnya masuk situ semua. Berapa umatnya Nabi Nuh? Wah, pokoknya kalau 1 juta tercatat semua. Namanya tercatat semua, kerjaannya tercatat semua, selesai, lihat selesai. Nabi Hud, kitabnya dibuka, umatnya dibuka, lihat semua umatnya itu, semua dibuka. Nuh, Soleh, Nabi Soleh dibuka semuanya, Nabi Ibrahim dibuka semuanya, Nabi Musa dibuka semuanya, Nabi Isa dibuka semuanya, Nabi Muhammad pun dibuka semuanya. Abu Bakar, ini, Umar, ini amalnya, Utsman amalannya ini semua tercatat semua. Tercatat semua. Semua tercatat semua dengan orangnya masing-masing, dengan amalnya masing-masing. Apa mungkin? Masa iya? Enggak bisa dijangkau. Hari ini saja mungkin. Hari ini loh. Di dunia saja mungkin. Ini kan? Antum melihat HP antum itu. Bisa berapa nyimpen data dia. Antum lihat komputernya atau data di kependudukan sipil. Dia nyimpen datanya orang Soca bisa nggak? Ya kan? Tinggal buka, muncul namanya Soca. Ya, nama kita muncul semua. Bisa? Bisa. Di akhirat tentu lebih hebat lagi daripada itu. Jadi kaedahnya, kalau kita dengarkan ayat perintah, larangan, itu ada sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Kalau dengar kabar-kabar seperti ini, ya kan, kabar-kabar seperti yang saya sebutkan ini, sami'na wa shadaqna. Kami dengar dan kami benarkan berita ini. Sami'na wa shadaqna. Kami terima, kami dengar, kami benarkan berita ini. Itu caranya orang mukmin begitu, ya kan? Tidak pakai apa iya, wah mana bisa. Orang 1 juta, orang 1 triliun. Enggak bisa. Sami'na wa shadaqna. Kami dengar, kami benarkan. Selesai sudah. Ya. Itu umum, semua tercatat semuanya. Abu Bakar, ini amalnya, faal. Ini kerjanya Abu Bakar. Umar, ini Umar. Utsman, ini semua sampai kita. Semua tercatat. Dan itu dilihat secara umum. Maksudnya itu umum, buka semuanya. Paham? Ini secara umum. Baru kemudian selesai dibuka umum, dipanggil satu-satu. Baru kemudian dipanggil satu-satu. Nah, yang satu-satu inilah kasih kanan atau kasih kiri. Paham? Paham kan? Tadi sudah umum dibuka.
umatnya Nabi Muhammad siapa saja, ini. Semua dibuka semua. Barulah kemudian dipanggil satu persatu. Fulan, ya, fulan, panggil satu-satu. Dan semua orang gemetar ketika namanya dipanggil. Ya. Semua orang gemetar ketika namanya ketika dipanggil. Jika di pengumuman penerimaan CPNS itu ya kan. Gemetar nungguin pengumuman aja. Terima apa aja ya kan? Terima apa aja kan begitu. Atau kita mau menerima panggilan penyerahan rapot atau nilai, ya kan? Begitu dipanggil, gemetar kita ya kan? Baik atau enggak catatan kita ini? Ya, selamat apa enggak catatan kita ini? Kan begitu, ya kan? Barulah kemudian dipanggil satu persatu, ya. Baru dipanggil satu persatu, kemudian dikasihkan kitabnya satu persatu. Ya. Kitab catatan amal kita. Apa yang dicatat dalam kitab amal tersebut? Semuanya. Ya, semuanya. Yang baik maupun yang buruk. Kecil maupun besar. Ya. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan kepada kita dan kita sendiri yang akan menilai. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu itu. Kamu saja yang ngoreksi benar apa enggak. Ya. Wes hidup saya meriksa kitabnya, wes baca benar apa enggak. Ya. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu. Cukup kamu sendiri saja yang baca kitab itu. Ya kan? Kamu aja yang baca. Semuanya tercatat, kecil maupun besar. Wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Wa wudi'al kitab, ditaruh kitab, diletakkan kitab. Fatarul mujrimin, maka orang-orang mujrim akan melihat kitab tersebut mushfiqina mimma fihi. Takut dia. Gemetar dia dengan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Ya wailatana ma li hadzal kitab. Duhai, kitab apa dia? Kitab apa dia? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Ada sekene seraja semua tertulis di situ. Sekene seraja tertulis di situ. Ya. Agaja menyembunyikan itu apa? Menyembunyikan ada yang orang di kancana sabak dengan tercatat semuanya. Semuanya tercatat itu. Ya, lamba bang agaja kadiria tercatat semua. Semua dosa yang kecil, dosa yang remeh, dosa yang bersendaguro, dosa yang serius, semua tercatat semuanya. Enggak ada yang enggak tercatat. Semua tercatat semua, yang besar maupun yang kecil. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatir. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ya kan? Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Semuanya yang kamu lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Baik yang kecil maupun yang besar ditulis semuanya. Itu catatan amal kita ya. Yang baik, yang buruk, yang kecil, yang besar semuanya tertulis di situ semua, tercatat di situ semua. Terus apakah waktu kita ini berbuat dosa, ya, kemudian kita istighfar, kemudian kita tobat, terus apa catatan itu nggak dihapus, Ustaz? Apa dibiarkan gitu saja catatannya? Apa catatan itu kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dihapus apa enggak? Kalau kita ini istighfar, itu dihapus enggak catatan dosa kita ini?
Kan kita sudah berbuat dosa nih, ya kan? Berbuat dosa, dicatat semua sama malaikat. Pokoknya semua gerakan kita dicatat. Perkataan kita dicatat semuanya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang keluar dicatat. Sampai mengeluh pun dicatat. Aduh, oh cik sakit ya, aduh sakit, aduh sakit. Tercatat. Tercatat. Itu juga tercatat. Ya, semua tercatat. Nah, ketika kemudian kita mengeluarkan kalimat dosa atau kemudian berbuat dosa kecil, kemudian kita istighfar, kemudian kita minta ampun sama Allah, itu catatan dihapus enggak? Hah? Oh ya, mau nggak apa-apa mau pengajian ya, mau nang luar harus hati-hati menjawab kalau nang luar ya, mau nang pengajian nggak apa-apa, lagi itu bener mau salah. Allah mengampuni dosa apa menghapus catatan amal? Nah, diampuni apa dihapuskan catatannya? Diampuni. Yang dicatat dihapus apa enggak? Kalau kita ini ya berbuat salah, terus ada pasalnya, kena pasal ini, kemudian masuk penjara, keluar penjara, itu pasalnya masih ada nggak? Pasalnya masih ada nggak? Masih ada pasalnya. Masih ada pasalnya. Sama dengan ini. Sama dengan catatannya ini. Sama dengan catatannya ini. Catatannya tetap, ya kan? Nggak hilang catatannya. Ya. Cuman memang dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dia mengatakan bahwasanya amal itu diampuni dosanya, diampuni. Cuma catatannya masih ada. Sudah tercatat fi kitabim marqum. Enggak bisa dirubah sudah catatan itu. Ya kan? Cuma nanti kita lihat. Dia sudah saya hapus, dia sudah saya hapus begitu ya. Nah, cuman catatannya tetap sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Nah, tapi habis umum kemudian dipanggil satu-satu, ya kan? Kemudian suruh baca sendiri. Suruh lihat sendiri. Enggak Allah Subhanahu wa taala yang mengadili. Tapi suruh baca sendiri. Apa hikmahnya suruh baca sendiri? Hah? Apa hikmahnya? Kira-kira kok kita suruh baca sendiri? Kenapa enggak pakai persidangan? Benar dia? Benar. Ya. Benar dia? Benar. Benar dia? Salah. Apa? Kenapa enggak begitu? Kenapa orang membaca kitabnya sendiri masing-masing? Hah? Biar tahu sendiri. Biar puas. Biar puas. Biar puas ya kan. Nyaman membaca sendiri. Membacain orang kok nyaman. Ya, itulah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala ya. Menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kamu lihat sendiri, betul enggak catatan itu? Kalau kamu nanti di sidang kamu bisa bantah ya. Tapi kalau kamu baca sendiri ya, dan semua tercatat semuanya, kamu bisa bantah enggak itu? Nggak bisa bantah, ya, nggak bisa bantah, ya. Dan Allah nggak mendolimi hambanya. Kenapa? Kamu baca sendiri kitab itu benar apa enggak? Kalau dibacakan orang bisa protes, lo bener aja, enggak salah aja, lo deh iya. Tapi kamu baca sendiri, lo bisa, ya kan? Semua sudah tertera, yang kecil maupun yang besar sudah tertera semuanya. Sampai sini, ya. Baik. Habis itu dia terima kitab. Yang terima yang tadi, yang terima ini, ya, yang terima yang kanan ini, dia baca kitabnya, senyum dia, ya, senyum dia, tambah cahayanya.
Dibuka lagi, tambah cahayanya. Buka lagi, tambah cahayanya. Dibuka lagi, tambah cahayanya. Pertama kali terjadi perubahan dalam tubuhnya. Apa yang berubah? Wajahnya yang berubah. Ada orang baca kitab kemudian berubah wajahnya. Ada nggak? Ya, beda amplop, ya kan? Map, ya, berisi pengumuman. Baca dibi, umpama, ya kan? Baca dibi. Baca pengumuman, ya kan? Terima, terima langsung apa namanya? Langsung ceria. Terima. Gajinya 10 juta. Terima, ya kan? Tambah bercahaya. Sahabat nang serbaja. Tambah bercahaya. Tambah bercahaya. Tambah bercahaya. Iya kan? Nah, begitu kemudian dikasih lo terima. Terima. Keneng dende. Keneng dende, ya kan? Tambah apa namanya? Tambah murang. Hah? Nah iya kan tadi saya sudah bilang gaji 10 juta. Tambah senang. Taruh serba tambah senang kan begitu ya. Nah, nanti di amalnya itu juga begitu ya. Yang kanan ini lihat tertawa dia, senyum dia ya. Buka lagi senyum dia. Buka lagi senyum, tambah lagi cahaya, tambah lagi. Wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha. Wujuhu yauma idin nadhirah wa wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah ya. Wujuhu yauma idin nadhirah. Hari itu wajah mereka berseri-seri ya. Bacanya berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya mereka memandang. Baru ini setelah baca selesai, ya kan? Baru nanti ada proses selanjutnya, ya. Baru nanti ada proses selanjutnya. Paham sampai sini? Ya. Urut-urutannya paham? Ya. Jadi selesai bawa amal terbagi manusia, dibuka secara umum terlebih dahulu, kemudian dipanggil satu-satu, ya kan? Kemudian dikasihkan kitabnya, kemudian senyum membaca kitabnya. Nah, sudah. Nah, kemudian kita lanjut pada ayat yang selanjutnya ya. Waktu penyerahan kitab itu diberikan serentak bersamaan atau dipanggil satu-satu? Iya. Nunggunya apa enggak kelamaan? Iya. Antum perhatikan kalimatnya ya. Fa amma man utiya. Utiya itu artinya apa? Diberi. Tidak disebutkan siapa yang memberi. Diberi, tidak disebutkan siapa yang memberi dan bagaimana cara memberinya. Iya kan? Enggak ada. Apakah malaikat yang memberikan? Wallahu a'lam. Saya baca dalam kitab tafsirnya Syekh Utsaimin itu beliau menyebutkan, apakah malaikat yang menyebutkan? La nadri. Kami enggak tahu. Kami enggak tahu. Yang jelas itu diberikan. Jadi enggak nunggu satu-satu. Enggak. Diberikan. Sudah ada yang memberikan. Paham kalimatnya? Kemudian kalau utiya itu apa? Beda dengan a'ta yu'ti i'ta. A'ta itu memberi. Iya kan? A'ta itu memberi. Surat apa namanya? Inna a'tayna kal kausar, ya kan? Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami memberikan kamu wahai Muhammad al-kausar. A'tayna. Itu kalau a'tayna itu biasanya dia khusus bukan hanya kenikmatan, khusus hanya untuk orang tertentu saja, tidak untuk yang lain. Tidak untuk yang lain. Inna a'tainakal kausar, sungguh kami berikan al-kausar kepada Nabi Muhammad, tidak untuk yang lain.
Tidak kepada yang lain. Khusus hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain enggak. Nabi yang lain enggak. Hanya Nabi yang diberikan a'tainakal kautsar. Tapi kalau wa ataina dan kami berikan kepada kamu juga. Paham? Wa ataina. Kami berikan kamu semua dapat. Ya. Dan kadang-kadang kalau ataina itu kadang diambil, kadang dikasih. Ya kan? Yu'til hikmata may yasha wa yunzi'ul mimma yu'til hikmata may yasha wa yunzi'ul mimma tanzi'ul mimman tasha. Allah kasih siapa yang kehendaki, Allah tarik siapa yang kehendaki. Paham? Ya? Jadi semuanya akan diberikan kitabnya masing-masing, ya. Semuanya akan diberikan kitab. Bagaimana cara memberinya? Sudah ada diberikan. Bahasanya sudah diberikan. Bukan kemudian nunggu diberi, ngambil sendiri-sendiri, tidak. Diberikan, utiya, diberikan. Bagaimana cara memberikannya? Wallahu a'lam bishawab, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apakah tidak lama? Apakah lama kira-kira untuk kemudian memberikan catatan itu langsung di dunia ini? Lama enggak kira-kira? Saya kirim, kemudian tersebar ke 100 nomor atau ke 1000 nomor. Lama enggak itu? Apakah harus kemudian nunggu satu-satu? Untuk mematikan lampu soca ini, apakah kemudian harus matikan satu-satu? Hah? Mati semuanya sudah, ya kan? Mati satu sudah mati semuanya. Nyalakan satu sudah nyala semuanya sudah, ya kan? Itu di dunia, ya. Itu di dunia. Masuk akal, di dunia masuk akal. Namun di akhirat lebih hebat lagi. Pokoknya kalau di akhirat itu lebih hebat lagi, ya kan? La tudrikul abham wa la tudrikul auham. Enggak bisa dijangkau oleh oleh angan-angan, enggak bisa dijangkau oleh praduga-praduga, enggak bisa dijangkau, semuanya enggak bisa dijangkau. Sudah beda alamnya. Sudah beda dan lebih hebat daripada di dunia ini. Lebih hebat lagi daripada di dunia. Apakah kemudian prosesnya lama satu persatu sidang? Di dunia bisa. Di dunia bisa sidang serempak semuanya kena, cuma juga bisa. Dan di akhirat tentu lebih daripada itu. Ya. Apakah cepat, berapa lama dan sebagainya? Itu wallahu a'lam bishawab, ya. Itu proses-proses yang memang kita sendiri secara detailnya, hakikatnya itu nanti di sana. Memang tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu hakikatnya. Sekali lagi, tidak ada yang tahu hakikatnya. Yang namanya hakikat itu ya nanti di sana. Makanya yang namanya takwil di antara makna takwil itu adalah hakikatus syai'. Hakikat sesuatu namanya takwil. Ya. Jadi kalau mau mentakwil ayat ini bagaimana nanti? Nggak bisa. Takwilnya gimana? Takwilnya nunggu kejadian, yaitu takwilnya nanti. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ya. Begitu kemudian ayahnya datang, farafa'a abawaihi 'alal arsi fakharru lahu sujjada wa qala hada ya abati hada ru'yaya min qablu, ya, hada ru'yaya min qablu faja'ala rabbi haqqan. Faja'alaha rabbi haqqan. Kan Nabi Yusuf pernah mimpi, ya kan? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya kan? Nabi Yusuf melihat apa? Matahari, ya kan? Bintang-bintang sujud kepada Nabi Yusuf. Bagaimana takwilnya? Takwilnya Nabi Yusuf mengatakan apa? Ketika bapaknya itu diangkat di atas singgasana, kemudian anak-anaknya semuanya sujud kepada bapaknya. Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Hah? Nabi Yakub ditaruh di atas singgasana, maka Nabi Yusuf mengatakan apa?
hada ya abati hada ru'yaya min qabli. Wahai ayahku, ini hada ta'wilu ru'yaya min qabli. Wahai abaku, wahai abi, inilah takwil mimpiku yang sebenarnya itu. Ya sekarang itu takwilnya. Maksudnya itu hakikatnya yaitu namanya takwil. Paham ya? Hakikatnya seperti apa ini pembagian ini lihat ini nanti kita nggak bisa menjangkau hakikatnya, tapi kita bisa menjangkau maknanya saja. Maknanya apa? Diberikan kitab dari tangan kanan. Maknanya apa? Suruh baca. Maknanya jelas, bisa kita pahami. Bukan kemudian maknanya ke Allah juga, enggak. Maknanya jelas, kita bisa baca, kita bisa lihat, tapi hakikatnya, bagaimana cara kita bacanya, bagaimana cara mengasihkannya, hanya Allah yang tahu hakikatnya. Nah, kita hanya sami'na wa shadaqna. Kita hanya dengar benar 100%. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya, benar 100%. Begitu ya? Ya, cukup. Jam berapa itu? Iya. Kanan itu sebuah majas, sebuah kiasan. Kiasan untuk kemuliaan, kiasan untuk kebaikan, kiasan untuk kekuatan. Biyamini. Pak man utiya kitabahu biyamini, maka barang siapa yang diberikan dari arah kanannya, ya, dari arah tangan kanannya, itu kiasan bahwasanya yang kanan itu mesti yang baik-baik. Betul enggak? Yang kanan itu mesti yang mulia-mulia. Yang kanan itu mesti yang baik-baik, yang kanan itu mesti yang mulia-mulia. Betul enggak? Betul kan? Yang kanan itu mesti yang baik-baik, yang mulia-mulia. Ya. Nah, maka itu adalah kiasan untuk apa? Fa amman utiya kitabahu biyamini. Barang siapa yang diberikan kitabnya dengan kemuliaan, dengan kebaikan, ya kan? Dengan kekuatan dan sebagainya. Nah, itu baru kiasan sebetulnya, ya. Kiasan untuk itu, cuma pakai kanan. Kanan. Kenapa? Karena kanan itu menunjukkan kebaikan, kemuliaan, kekuatan. Maka pakai kanan. Paham? Ya. Nah, itu kenapa Allah Subhanahu wa taala pakai kanan, ya. Cukup. Iya, itu jam berapa Mas? Jam berapa? Hah? Sudah masuk ya? Sudah ya. Cukup ya? Insyaallah berarti satu ayat. Satu ayat yang kita bahas, insyaallah kita lanjut pada ayat yang selanjutnya. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.